Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Masyudi dengan NIM 2017-40-2018. Saya dari kelompok 2, kelas 3 PAIA, akan menjelaskan mengenai administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan untuk memenuhi tugas pembuatan video mata kuliah administrasi pendidikan. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian administrasi evaluasi. Istilah evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dan menurut Edwin Wan dan Gerard Webron, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, sesuai pendapat dari Edwin Wan dan Gerard Webron, maka evaluasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Evaluasi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Nah, tindakan ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Kemudian, mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasannya evaluasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, yang diantaranya yaitu kegiatan bimbingan atau penyuluhan, kemudian kegiatan supervisi, kegiatan seleksi, dan kegiatan pengajaran. Nah, setiap bidangnya ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, dalam kegiatan evaluasi dalam kegiatan pengajaran ini memiliki tujuan. Di antaranya yaitu untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan suatu program. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan atau langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Kemudian yang keempat, untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan keefisiensi kerja pada periode berikutnya. Adapun fungsi dari evaluasi pendidikan ini yaitu diantaranya sebagai pertama, bagi pelaksana program, berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Kemudian bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksana program, ini mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu bagi evaluator luar, yang mana dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara sesuai dengan aturan yang tertentu. Kemudian ada ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini akan menghubungkan apa dan berapa lama evaluasi akan dilaksanakan, yang mana meliputi elemen-elemen yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu ada kurikulum, strategi, metode pembelajaran, alat-alat atau media, siswa dan guru. Nah, maka dari situ evaluasi ini memerlukan beberapa informasi, diantaranya yaitu tujuan diadakannya program, kemudian strategi dan perencanaan,
kemudian proses dan pelaksanaan itu, dan juga hasil dan dampaknya. Nah, selanjutnya mengenai berapa lama evaluasi dilakukan, maka ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama ada short term evaluasi yang dilakukan sebagai check up atau sebagai kegiatan check up terhadap treatment baru yang diintrodusir, dan waktu yang digunakan ini paling lama yaitu 1 minggu. Kemudian ada medium term evaluation yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu proyek kurikulum yang dapat dilakukan antara 1 sampai 4 tahun. Kemudian ada long term survey, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap sekolah yang melakukan suatu program dengan menggunakan berbagai instrumen. Tujuannya adalah mengumpulkan data secara terus-menerus tentang standar pencapaian tujuan pembelajaran di suatu tingkat dan semua bidang pembelajaran. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan pengertian administrasi penilaian dalam pendidikan. Penilaian pendidikan sendiri menurut Marito itu memiliki arti sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga orang dari pimpinannya itu dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Nah, setiap orang itu tentu terlibat dalam pendidikan, atau setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkupnya keputusan pendidikan itu, maka keputusan tersebut itu memiliki informasi yang lengkap dan juga tepat. Nah, informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian itu. Nah, adapun konsep dasar dari penilaian pendidikan, kita sudah paham bahwasanya dalam pendidikan di sekolah itu selalu melibatkan unsur penilaian. Namun keberadaan dari penilaian ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah, terutama menyangkut perbaikan dan pengembangannya. Nah, tentunya banyak faktor yang berpengaruh yang berkenaan dengan fungsi penilaian dan peningkatan program sekolah ini. Dan salah satunya yaitu makna yang ditafsirkan dari konsep penilaian itu sendiri. Nah, adapun penilaian ini didefinisikan dalam konteks pengembangan program pendidikan itu sangat penting untuk dipahami bahwa tujuan penilaian itu bukan untuk membuktikan, akan tetapi untuk memperbaiki. Nah, ini yang perlu mindset yang perlu dirubah. Yang mana kerangka pemikiran ini tampak ada kaitannya erat antara penilaian dan mutu pendidikan di sekolah. Nah, jadi penilaian pendidikan itu merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang hubungannya dengan pendidikan. Kemudian mengenai tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Nah, kegiatan penilaian pendidikan ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode. Kemudian yang kedua, untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Kemudian untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesulitan-kesulitan dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak. Kemudian yang terakhir, untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Adapun sasaran penilaiannya yang dimaksud ialah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Karena penilaian
menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, dengan menggunakan diagram tentang transformasi menurut Andini, maka sasaran penilaian itu unsur-unsurnya meliputi tiga unsur. Yang pertama yaitu input, transformasi, dan juga output. Yang pertama yaitu input. Input adalah input di sini untuk mengetahui pribadi seseorang siswa secara utuh yang dapat dilakukan berbagai macam tes sebagai alat untuk mengukur. Di antaranya yang pertama itu dilihat dari aspek yang bersifat rohani. Nah, setidaknya mencakup ada 4 hal. Yang pertama yaitu kemampuan seorang siswa yang akan mengikuti program dalam memasuki sekolah. Nah, guru akan melihat kemampuan siswa itu sebelum masuk ke dalam sekolah. Nah, alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut dengan kemampuan tes kemampuan atau attitude test. Kemudian ada kepribadian seorang siswa. Tentunya sesuatu yang biasa terdapat di setiap diri manusia atau setiap diri seorang siswa dengan menamakan kepribadian itu dari sikap tingkah laku yang dimiliki seorang siswa. Nah, alat untuk mengetahui kepribadian ini biasa disebut dengan tes kepribadian atau personality test. Kemudian ada sikap-sikap. Sikap-sikap ini termasuk ke dalam bagian dari tingkah laku yang dimiliki seorang siswa. Namun ada hal yang lebih menonjol dari sikap dan sangat dibutuhkan dalam sebuah pergaulan agar dapat mendapatkan informasi dari pergaulannya. Nah, alat yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sikap seorang siswa ini biasa dinamakan dengan tes sikap atau attitude test. Kemudian yang terakhir ada tes intelijensi atau sering dikenal dengan intelligence enhancement. Namun sebenarnya IQ dalam pendidikan, IQ bukanlah intelijensi. IQ berbeda dengan intelijensi karena IQ ini hanyalah sebuah angka yang memberi petunjuk mengenai tinggi rendahnya intelijensi seseorang. Dengan pengertian ini maka kurang benar jika ada yang mengatakan IQ jongkok. Karena IQ hanyalah berupa angka. Mestinya IQ rendah itu diartikan bahwa angkanya rendah. Bukan intelijensi seseorang itu rendah. Kemudian unsur yang kedua yaitu transformasi. Adalah unsur yang terdapat dalam transformasi semuanya itu dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Nah, untuk transformasi yang menjadikan objek penilaian ini, diantaranya ada kurikulum atau materi, ada metode dan cara penilaian, ada sarana pendidikan atau media, dan juga ada sistem administrasi, dan ada guru dan personal yang lainnya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu output, yaitu penilaian terhadap lulusan atau sekolah di kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan ini biasanya disebut dengan tes pencapaian atau achievement test. Nah, kecenderungan yang ada sampai saat ini yaitu bahwa guru hanya menilai prestasi, belajar aspek kognitif atau prestasi dari kecerdasannya saja. Nah, alatnya yaitu dengan berupa tes tertulis. Sedangkan aspek psikomotoriknya, apalagi afektifnya, itu sangat jarang diterapkan oleh guru pada saat ini. Yang mana akibatnya itu para lulusan hanya mengetahui teori tetapi tidak terampil dalam melakukan keterampilan.
juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka ketahui dalam dunia yang sebenarnya. Nah, lemahnya pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif ini, jika kita mau mengintrospeksi, maka telah berakibat bahwasanya telah merosot akhlak dari para lulusan yang selanjutnya berdampak pada merosotnya anak-anak bangsa karena kurangnya penilaian dari segi aspek psikomotorik dan afektif yang kebanyakan hanya menilai dari segi aspek kognitifnya saja, sehingga dengan segi tes penilaian itu para siswa hanya lebih mementingkan sebuah nilai dari aspek kognitifnya tanpa memperdulikan aspek psikomotorik dan juga aspek afektifnya. Kemudian mengenai fungsi penilaian. Fungsi penilaian pada akhir satu pelajaran itu ditekankan untuk perbaikan proses belajar mengajar yang diselenggarakan berdasarkan satuan pelajaran. Penilaian pada akhir program pengajaran ini mempunyai fungsi yang berlainan. Fungsi yang ditekankan pada penentuan keberhasilan belajar setiap murid, dan juga ada penentuan semacam itu biasanya dilakukan untuk keperluan pemberian nilai dalam rapot atau penentuan kenaikan kelas atau untuk seleksi dan juga sebagainya. Adapun fungsi penilaian dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu sebagai bahan diagnosis dan pengembangan dari hasil penilaian. Yang mana bahan diagnosis dan pengembangan ini dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa serta hambatan yang menyertainya. Kemudian ada sebagai bahan seleksi dari hasil penilaian, yang mana dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jurusan dan juga jabatan. Kemudian ada sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas dari hasil penilaian, yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan apakah siswa ini dapat naik kelas atau tidak sebagai terwujudnya nilai atau skor di dalam rapot siswa. Kemudian yang terakhir mengenai fungsi dari penilaian yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan dari hasil penilaian, yang mana digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.